selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kalau kita duduk aja yuk? Iya. Kemarin kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol tentang ultralight. Jadi sekarang mungkin kita akan lebih fokus ke beberapa hal di dalam ultralight yang mungkin kalau kita turunin atau kita kecilin itu bisa berdampak besar pada berat yang kita bawa. Salah satunya kemarin kan sempat disebut ya mengenai Big Three. Mungkin rekan-rekan udah tahu semua lah Big Three itu apa. Ada shelter, backpack, sama sleeping system. Tapi ada satu lagi item yang sebenarnya kalau misalnya kita turunkan beratnya itu dampaknya juga luar biasa. Tapi dia nggak sering disebut. Itu disebut kita namakan dengan cooking set. Salah satu komponen cooking set yang paling penting dan yang beratnya lumayan. Kalau misalnya kita ya walaupun nggak seberapa besar tapi beratnya cukup lumayan kalau misalnya kita dalam membawa barang itu membawa yang terlalu berat. Itu kalau misalnya kita turunkan beratnya itu ubah jenis itemnya, beratnya akan turun signifikan. Yang mau kita bahas hari ini itu tentang kompor. Kompor itu jadi gini, kalau di Indonesia ya rata-rata ya, saya duduk ya. Ya capek Om. Jadi di Indonesia rata-rata itu kalau pendaki-pendaki itu kalau nggak sebat itu pasti sambil ngopi. Ngopi, sebat dan ngopi. Sebat dan ngopi dulu, apa ngopi ya? dulu gitu, Ya. sip. Sebat dan ngopi itu nggak terpisahkan. Jadi kalau orang yang sebat pasti sambil ngopi. Ngopi itu nggak mungkin pakai air dingin kan? Betul. Pasti bawa kompor untuk bikin air panasnya. Nah, dulu kalau pendaki-pendaki pada kasual pada umumnya ya itu membawa kompor yang mungkin besar ya, kompor minyak tanah dulu. Sekarang kan perkembangan sekarang itu nggak perlu lagi minyak tanah, cukup bawa gas dalam bentuk kaleng. Tapi yang namanya kompor tuh banyak. Kompor kaleng itu ada banyak jenisnya. Yang sering saya temuin atau saya pernah lihat juga ada yang bawa kompor kaset. Pernah dengar nggak kompor kaset? Nah itu kayak gimana jenisnya tuh? Kompor Mungkin kaset dari teman-teman itu ini baru dengar juga. Iya, gimana? Bisa ada deskripsinya nggak, pembayangannya dulu? Pernah dengar nggak kompor kaset? Belum pernah ya? Belum pernah dengar ya. Kompor kaset gimana? Ada yang tahu? Mungkin ngasih gambaran. Oh, kaset yang buka gini, gimana? Oh, yang buat parafin itu ya, yang dibuka. Bukan. Salah. Nggak dapat gaul. Nggak dapat gaul. Batal. Kompor kaset itu kompor yang dipakai untuk kalau pernah ini nggak? All you can see. Apa all you can see? All you can eat. All you can eat. Hanamasa. All you can eat. Ya. Atau ke sabu-sabu. Wah, ini nih. Sabu-sabu. Restoran yang langsung kita makan sendiri gitu tuh. Iya, kan dia ada kompor kecil itu. Kompor kecil. Pakai gas saiku kita namanya kompor kaset. Karena kalau dia ditutup kan dia ada tempatnya tuh. Kalau ditutup kayak kaset. Oh, jadi kurang lebih penggunaannya dan fungsinya kayak kaset gitu, makanya dibilang kompor kaset loh ya. Itu istilahnya kompor kaset. Jadi kompor portable sebenarnya. Ada yang bawa itu ke gunung. Memang lumayan enak ya karena dia kan pegangannya gede. Jadi dia bisa kokoh. Tapi secara berat itu luar biasa. Oke. Terus ada juga yang pakai kompor kofar. Kompor mawar istilahnya. Kompor mawar. Oke, yang Kompor mekar tuh, gitu ya. Kompor tuh yang kotak itu loh. Kompor kotak Yang biasanya warnanya merah ya kebanyakan ya. merah atau putih yang gasmet, mereknya gasmet atau apa. Nah, itu kan ada sering bawa juga pakai high cook juga. Gas kaleng ya, high gas kaleng ya. Perkembangan berikutnya itu orang-orang udah mulai beralih nih ke kompor-kompor yang ringan. Bawanya kanister. Kompor seperti ini. Jadi kanisternya cat. Pakai kanister, bisa kanister yang 110 gram atau yang 230 gram. Ini yang berapa kalau boleh tahu informasinya? Yang ini yang kecil ini yang 110. 110. Ini yang paling kecil yang di pasaran ya. Ada lagi 80. 80. Ada lebih kecil lagi 80. Berarti yang beredar di Indonesia kebanyakan yang beredar di Indonesia rata-rata 230 sama 110. Jadi di Indonesia itu karena kita itu penganut sistem kita tidak menggunakan tidak ada yang model kanister. Jadi rata-rata ini diimpor dari luar. Makanya harganya agak mahal. Itulah alasannya kenapa harganya mahal, karena dari luar negeri ya. Karena dari luar negeri diimpor dari luar negeri. Karena kita di Indonesia itu rata-rata masih gunakan Sponsor.
masih pakai kompor yang sifat apa kayak high cook. Kayak High tadi yang cook. dibilang kompor kaset itu ya, Iya. yang lebih kayak gitu. Ya, Oke. jadi bukan sistem apa Kanister, bukan ulir. sistem ulir atau lindal ini. Itu orang nyebutnya mungkin kayak kompor-kompor seperti ini disebut dengan kompor-kompor ultralight karena kompor ini udah memotong berat yang lumayan jauh. Dari kompor kaset, kofar dan lain sebagainya Ya, itu ya. dari Walaupun yang sama- beratnya ratusan gram itu bisa ke yang kalau seperti ini BRS ini itu bisa cuma 25 gram. 25 gram, Ya. berarti hampir 80% bobotnya berkurang ya. Iya, betul sekali. Jadi lumayan ya kan kalau misalnya untuk ngurangin berat bawaan menggunakan kompor yang seperti ini. Cuma ini kan ada banyak jenisnya ya, kompor yang Ultralight. dengan bahan bakar gas ini itu jenisnya banyak banget. Dan ini salah satunya Ini ya. salah satunya aja. Ada yang ada yang modelnya lebar, ada yang modelnya kecil, ada yang model macam-macam lah modelnya ini. Ada juga yang dia pakai selang. Tapi bahan bakar tetap sama, dia bahan bakar tetap pakai gas. Nah, kalau misalnya kita di ultralight, kita katakan memang berat itu jadi satu hal yang jadi penting ya, karena para pemuja timbangan itu kalau misalnya selisih 10 gram 50 gram itu sangat pengaruh sekali. Satu item 50 gram kalau misalnya ada 10 item jadi setengah kilo gitu lah. Iya benar Jadi- benar. Karena akumulasi dari beberapa barang itu ya. Ya betul. Jadi saat ini kebanyakan pendaki-pendaki ultralight itu menggunakan kompor spiritus. Kompor spiritus ini banyak. Ada yang dari Trangia, ada dari Alok, Alox, oke. ada dari Eger juga ada ada merek Eger juga, kemudian ada dari Fox juga ada bikin juga macam-macam, bahannya juga macam-macam, ada yang dari stainless, ada yang dari aluminium, ada yang dari titanium bahkan. Titanium. Tapi yang kalau untuk di Indonesia, Heeh. ultralight Indonesia itu rata-rata kita pakai kompor yang bahannya dari kaleng soda seperti ini. Kaleng soda berarti limbah ya. Hitungannya limbah ya, Iya. bukan sodanya diambil terus kalengnya dibuang. Iya. Jadi memanfaatkan yang sudah ada. Memanfaatkan yang sudah ada, oke, dari Dan limbah. kebetulan dengan kalau misalnya kita bikin kompor yang bahannya dari kaleng soda ini cukup ringan. Kalau ini beratnya 25 gram, ini yang bisa dibilang ya, ini untuk kompor gas saat ini BRS itu masih pegang rekor sebagai kompor gas yang paling ringan. Itu untuk brand BRS, BRS. paling ringan. Iya, paling ringan saat ini, beratnya cuma 25 gram. Sedangkan kalau kita bikin kompor dari spiritus dari kaleng. bahan soda, kaleng soda, itu beratnya itu cuma 6 gram. 6 gram. Itu cuma 1/6-nya saja nih dari Kompor gas. kompor gas Gas ini. BRS itu ya. Selisihnya kan lumayan jauh nih. Per 6-nya. Iya. Paling kita cuma perlu bawa botol spiritus. Beratnya paling kalau botol spiritus tuh paling sekitar 15 gram. Kalau isinya kan kita nggak ukur ya. Nggak ukur. Nah, Itu jadi- tergantung lamanya kita perjalanan ya, mau Iya. pakai berapa mililiter, pakai berapa besar. Betul. Jadi selisih berat antara si kompor spiritus dengan kompor gas ini itu selisihnya udah jauh sekali. Jadi ketika kita bawa ini akan lebih ringan lagi bawaan kita. Sama-sama compact ya, sama-sama kecil. Betul. Terus apakah dengan kompor spiritus ini akan lebih lama masaknya? Nah, itu pertanyaan yang umum nih, karena kan kompor gas kan bisa adjustable, besar kecil betul. apinya. Nah, bagaimana dengan kompor spiritus? Nah, memang harus diakui kalau mau beralih kompor spiritus, sebelum beralih kita harus memperdalam ilmu. Apa itu ilmunya tuh? Ilmu sabar. Oh, Karena menggunakan spiritus ini itu lamanya bisa 2 kali lipat dibandingkan gas. Misalnya ya, masak air kita kan. Kalau kita masak air, contoh lah air lah buat sebat dan ngopi tadi iya, ya. untuk ngopi ya. Misalnya masak air, kalau sebat kan paling sekitar 200 sampai 250 hingga 200 lah atau 300 mililiter lah. ya 200 sampai 300 mili ya. Sorry. Kalau kita menggunakan kompor gas ini dalam hitungan sekitar 3-4 menit itu udah mateng. Udah mendidih. Udah mendidih lah. Suhu maksimal ya. Iya. Kalau pakai ini kita perlu sekitar 5 sampai 6 menit. Oh, berarti ada kekurangan dan Ada kelebihannya. lebihnya. Jadi Siap. memang sih ya, tapi emang bisa masih tolerir lah ya, 3 menit 5 menit oke lah. Tapi kalau misalnya kita katakan mau masak yang gede, masak nasi gitu ya, Betul. ini akan butuh waktu yang lebih lama lagi.
kira-kira estimasi untuk masak nasi. Kadang kan teman-teman juga ada yang masak nasi juga lah saat-saat camping begini atau di pendakian. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menggunakan kompor spiritus ini atau alkohol lah? Kalau kompor spiritus untuk mematangkan nasi lah ya. Jadi butuh waktu itu bisa sampai 20 sampai 25 menit untuk mematangkan nasi. Dan itu pun kita harus kecilkan apinya karena ada beberapa. Jadi kompor spiritus ini banyak jenisnya ya. Ini salah satu kompor spiritus yang apinya galak. Jadi kalau dia dinyalakan tuh apinya tuh nyamber tinggi gitu lah. Nah, ini harus dikecilin apinya. Itu alatnya apa nih kalau yang kecil nih? Yang buat ngecilin api kan ini hanya visual aja begini, bolong aja gitu kan. Karena ini siang-siang juga kita nggak bisa ngelihat bagaimana dia pergerakan apinya yang katanya galak gitu kan. Nah, ini ada alatnya lagi nggak untuk mengontrol apinya ini? Ada. Jadi setiap kompor spiritus tuh rata-rata masih bisa dikecilin apinya. Jadi kalau ini kan enak ya, kita Tinggal bisa puter, kita tinggal kontrol apinya kecilin Betul. gitu. Itu terus matiin gampang. Sedangkan kalau kompor spiritus itu rata-rata itu untuk ngecilin apinya harus ada alat tambahan. Namanya simmering. Nah, ini ada teman kita yang membawakan. Cuma ya itu nggak bisa ya. Ukurannya beda. Kurang lebih seperti inilah. Ya, jadi simmering itu jadi apinya dikecilin. Jadi dengan cara memperkecil luasannya ini. Memperluas permukaan dari si permukaan atas. Lubang atasnya itu ya. Ya, dari si kompornya ini sendiri gitu. Ya, Jadi dengan pakai ini dia apinya lebih ke kontrol lagi ya Om ya. Ya, jadi ini kan sorry ya saya diri ya. Nah, Jadi permukaannya kan agak besar ya kompor ini ya. Jadi kalau untuk ngecilinnya ini kan permukaan ada lubangnya nih, lubangnya lebih kecil. relatif Jadi kalau, lebih kecil daripada yang aslinya. jadi kalau ditutup lubang utamanya itu akan mengecil. Jadi apinya akan lebih kecil juga. Tapi ini salah satu jenis kompor spiritus. Jadi kompor spiritus ini ada banyak sekali jenisnya, macam-macam juga. Ini salah satu yang saya pegang ini yang tipenya CHS. Jadi dia disebut CHS karena dia menggunakan prinsip kerja capillary. Jadi kalau CHS kayak gini, mau model yang dalam atau yang bukaannya lubangnya di luar. Jadi ada CHS sendiri itu ada yang apinya di tengah atau apinya di samping. Api di samping itu nanti dia bentuknya seperti bunga gitu loh. Jadi dia keluar dari samping, namanya side burner. Jadi api keluar di samping. Oh, jadi dari kompor CHS ini ada berbagi lagi turunannya ya. Ada turunannya lagi. Jenisnya lagi ada ya. Iya. Oke. Selain itu juga ada yang biasa. Jadi dia modelnya tuh cuma dikasih double wall, tapi dia nggak dikasih capillary. Nanti dia apinya akan kayak pillar naik ke atas. Oh, jadi Macem-macem. fokus ke tengah aja dia. Ya betul. Terus ada juga yang kayak ini starlight. Oh, ini lebih kecil lagi nih. Ya, jadi dia memanfaatkan selain dari tempatnya ya, di dalamnya juga dikasih wool, Steel wool. Jadi dia steel wool bisa pakai carbon felt juga bisa. Kalau misalnya rekan-rekan punya carbon felt yang nggak kebakar oleh api itu. Steel Taruh wool dalam itu sini juga yang informasi aja yang biasa buat nyuci piring ya. Ya. Yang bahan besi itu yang bisa buat nyuci piring. Dalamnya itulah steel wool. Jadi disebut steel wool karena bentuknya dari dia bahannya dari besi. Steel. Ada lagi yang namanya penny stove. Mungkin rekan-rekan mungkin sini nggak ada ya. Penny stove itu lubangnya kecil. Jadi dia memang apinya juga kecil sih. Oh, itu hanya beberapa jenis kompor spiritus aja ya, dan dari itu nanti banyak lagi turunannya jenis-jenisnya ya. Ya, betul. Terus rekan-rekan juga mungkin pernah dengar juga kalau misalnya kalau pakai kompor kayak ginian ya, kan dia punya kelemahan. Kelemahannya itu Apa nih kelemahannya nih? karena dia itu lubangnya besar, dia akan boros banget ini. Jadi untuk bahan bakar yang untuk nyala api 100 mili itu paling cuma bisa nyala sekitar 10 mili ya, 10 mili itu paling cuma sekitar 3 menit. 10 mili bahan bakar spiritus atau alkohol ya. Iya, Itu durasi sekitar 10 menit aja. 10 menit. 3 menit, sorry. 3 menit. Oke. Cuma sekitar 3 menit. Jadi itu sangat boros sekali untuk ini. Nah, ada satu lagi jenis kompor spiritus yang secara Efisiensi. bahan bakar itu efisien. Kemudian
dia satisfying suaranya. Karena dia bisa bunyi kayak kompor gas. Oh, ada lagi itu. Ada lagi namanya istilahnya jet stove. Kompor spiritus tapi hampir menyerupai dengan kompor gas. Bunyinya Bunyinya kompor gas, tapi kalau powernya masih kalah karena ini kan powernya bisa sampai 3000 watt. 3000 watt, nah 2000 watt, 3000 watt. Kalau kompor jet stove itu paling cuma sekitar 1000 watt. Jadi secara kekuatan kalah tapi bunyinya satisfying. Oh, Karena berarti bunyinya 11 istilahnya 11 12 ya, sama tapi tidak serupa gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, namanya jet stove. Jet stove ini itu yang diproduksi sama Sumbulangi. Nah, pasti penasaran kan tuh kayak gimana tuh bentuknya. Makanya ntar tungguin gaunnya dari Sumbulangit nih. Ya. Ya, ada kan gaunnya ya? Ada ya? Ada nggak sih gaunnya? Hah? Ya. Oh, dari Dalam Salon Ojir juga ada nanti yang jenisnya jet stove. Ya. Ya. Nah, itu ntar ada lagi dah. Makanya semoga sih teman-teman di sini dapat gaunnya itu bisa praktek juga. Oke. Ya. Tenang, nama saya nggak ada, tenang kok. Saya lupa nama saya siapa. Udah, monggo dilanjut. Cuma, nah ini sekarang kita bicara lebih fokus kepada yang kompor spiritus ya. Kompor spiritus itu macam-macam kompor spiritus itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi contohnya yang tadi saya bilang ya, kompor yang bukaannya lebar, setiap kompor spiritus yang bukaannya lebar, yang lubangnya ini besar, Lubang atasnya besar, oke. itu boros. Kalau bukannya kecil, dia akan lebih irit. Oh, berbanding terbalik ya. Besar, boros, kecil, irit. Bukannya kecil irit. Cuma contohnya seperti ini ya. Kalau kompor CHS ini kan tadi saya bilang boros ini, penggunanya boros. Karena yang dibakar itu bukan uapnya, tapi si cairannya yang dibakar di sini. Sedangkan kalau kayak jet stove tadi ya, kalau jet stove itu yang dibakar bukan uap, bukan cairannya, tapi uap yang dihasilkan oleh si spiritusnya. Karena spiritus alkoholnya itu ya. Spiritus atau alkohol itu kan menguap. Betul. Uapnya itu yang dibakar. Bukan cairannya. Kalau ini kan yang bukan lebar seperti ini, cairannya yang dibakar. Yang dibakar itu. Makanya dia cepat habis. Oke. Itu perbedaannya ya. Jadi besar lubangnya, galak apinya, tapi boros. Kalau lubangnya kecil, apinya lebih santai dan dia akan lebih lama lebih juga. lama. Oke, perbedaannya di situ ya. Oke. Pokoknya sistem bakar bahan bakar kompor yang membakar bahan bakarnya, membakar si alkoholnya. Contohnya kayak CHS ini. Kemudian yang model chimney, oke. Terus model yang namanya banget sih. Pak, ini kita ngobrol santai Pak, bukan ngopi Pak. Monggo dilanjut. Sedangkan untuk yang jet stove, semua yang sifatnya jet, yang ada suara derunya itu yang dibakar adalah uapnya. Oh, makanya dibilang jet itu karena suara seperti jet dan membakar uapnya. Iya. Oke. Nah, selain dari kompor spiritus, Apalagi nih? Ini kayak sabun mandi nih, putih-putih seperti ini nih. ini mungkin rekan-rekan udah pada tahu semua ya, karena banyak yang pakai. Ini juga salah satu kompor yang sering dipakai untuk ultralight. Tapi memang sekarang udah jarang dipakai ya. Tapi ada beberapa juga sih yang pakai kompor S-bit seperti ini. Oh, ini kompor namanya S-bit. Ini namanya kompor parafin. Bahan bakarnya parafin. Ini bahan bakarnya. Kompornya itu bisa macam-macam. Beratnya kompor tungkunya. Iya, tungkunya. Tatakannya lah bahasa kita ya. Wadahnya. Wadah untuk bakar ini kan tadi beratnya 6 gram ya. Wadah untuk bakar ini itu kalau kita bikin sendiri dari kaleng soda itu beratnya cuma 3 gram. Sebuah perbedaan lagi bobot ya, dari 23 sekian atau 20 sekian turun dari 25, lagi bisa ke paling enggak 6 gram. 6 gram itu di bawah 5 gram. Itu bisa di bawah 5 gram, lebih kecil lagi. Karena yang dibutuhkan cuma potongan setengah ini aja, potongan kalengnya aja. Untuk nutup dia supaya apinya bisa fokus. Nah, ini tapi bahan bakarnya ini ya. Kelemahan menggunakan bahan bakar parafin ini, kompor kita panci atau wajan kita itu Cooking set kita yang dipakai pasti akan hitam. Ada timbul jelaga di bawahnya gitu ya. Iya, itu ya makanya orang mungkin beberapa meninggalkan bahan bakar seperti ini. Soalnya mencuci wajan atau panci kita akan lebih susah lagi gitu loh. Perlu effort lagi untuk mencuci. Sedangkan kalau pakai kompor jenis spiritus atau yang gas ini,
itu kan nggak meninggalkan bekas yang cukup ini ya. Relatif lebih bersih ya untuk itunya ya, bawah pancinya atau cooking setnya gitu Iya. ya. Kalau saya sendiri jujur saya sudah meninggalkan ini sih, udah lama ninggalin ini. Tapi pernah ya dulu sempat menggunakannya ya. pernah. Itu dulu juga menggunakan kompor yang dibuka itu loh. Kompor tentara. Kompor tentara TNI itu. Oke, kompor lapangan lah ya Iya. bahasanya ya. Sebenarnya enak membahas tentang kompor spiritus karena di dalam kompor spiritus ini kita banyak materi yang bisa kita bahas. Salah satunya adalah bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya. Bahan bakar kan kita tahunya kan spiritus, tahunya alkohol tahunya. Spiritus itu sebenarnya salah satu alkohol. Jadi, Oh gitu. alkohol sendiri yang untuk digunakan, alkohol yang digunakan untuk bahan bakar itu ada dua jenis. Yap. Bisa dari metanol atau etanol. Hmm. Bedanya itu kalau metanol itu dibuat dari Saripati atau dari dari tebu. saripati tebu. Jadi ketika pengolahan tebu, kemudian ada sisa didistilasi, namanya distilasi, menghasilkan metanol. Oke. Ada juga etanol, alkohol CH3COH. Itu dihasilkan dari distilasi, misalnya kayak dari beras kalau kita bikin tape gitu loh, kan Oke. menghasilkan alkohol etanol juga di situ. Oh, berarti intinya itu dari destilasi atau dari saripati yang masih organik lah ya. Organik. Iya. Oke. Ada juga sih sebenarnya yang kayak isopropil itu udah ada sintetis. Sintetisnya siap. Nah, apakah lebih bagus mana Nah, menggunakan itu lebih bagus mana etanol antara etanol dan metanol? atau metanol? Nah, masing-masing itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau metanol itu apinya itu kalau misalnya kita bakar ya, apinya itu akan besar. Itu yang dari Metanol. 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 Apinya besar. Gampangnya ingat metanol itu spiritus. Jadi yang spiritus yang rekan-rekan beli di toko bangunan, beli di Iya, Pak. di tempat Atau tambal ban, material ya, itu. material. Berarti bahasa spiritusnya adalah Itu metanol. metanol. Kita bilangnya spiritus. Biasanya Aslinya itu biasanya adalah kita metanol. sebut spiritus. Nah, Oh. dijual-jual itu spiritus. Nah, itu Bahasa metanol. dagangnya ya, bahasa dagangnya spiritus. Itu kalau bahasa alkoholnya itu namanya metanol. Itu kelebihannya dia baik yang metanol yang bening, kan ada yang bening, ada yang berwarna-warni itu. Kenapa diberi warna? Supaya tidak diminum. Karena kalau misalnya warnanya putih dia mirip kayak air putih. Ya, bening banget, bening. Iya. Nggak ada perbedaan kayak air mineral ya. 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 Kayak ciu. Kayak ciu air mineral, pure kayak air mineral itu. Nah, Nah, itu perbedaannya apa antara yang berwarna dan yang pure bening itu? sebenarnya sama aja sih. Sama aja? Karena sama-sama metanol juga. Perbedaan metanol sama etanol? Kalau metanol itu apinya itu gede. Apinya itu akan besar gitu loh. Yang Daya dibilang bakarnya galak lah. gitu ya tadi, apinya lebih galak gitu ya. Daya bakarnya akan besar. Cuma dia tuh menghasilkan yang namanya alkohol fume. Alkohol fume tuh kayak uap bau. Oh. Dan baunya ini beracun. Itu nggak bagus juga ya? Nggak bagus juga bagi kesehatan. Jadi kalau misalnya coba aja sih rekan-rekan coba bakar alkohol, kemudian Kita dekat. di ruangan tertutup, pasti matanya perih. Oh, Matanya itu perih. penyebabnya teman-teman sebagian yang karena perih itu adalah efek dari Pembakaran dari metanol ini. Itu hasilnya itu makanya nggak enak di hidung, nggak enak di mata. Itu kalau pakai metanol. pakai metanol. Berarti Baunya akan efek kuat. sampingnya adalah itu ya, Iya. metanol ya. Kalau pakai alkohol baik yang 96%, yang etanol 96%, 99%, dia juga menghasilkan fume itu, tapi secara ininya ya, itu lebih perih metanol daripada si alkohol etanol itu. Oh, efeknya lebih bahaya dan lebih parah dari Tapi kelemahannya dia, apinya itu nggak segalak apinya metanol, lebih santai. lebih santai. Jadi lebih, kalau untuk daya bakar dia akan lebih santai. Dengan lebih santainya itu dia akan lebih irit jatuhnya. Oke, berarti dengan kapasitas sama nih, misalnya 10 etanol dan 10 ml etanol dengan metanol Akan lebih cepat habisnya metanol karena dia dibakar lebih cepat. lebih cepat. Oke, itu perbedaannya ya. Walaupun sama-sama bisa kebakar ya, walaupun Iya. sama-sama apinya itu bagus ya. Iya. Makanya kalau bagi rekan-rekan yang mau ngecilin apinya yang ini, itu biasanya dicampur. Campurannya apa tuh? Ada campuran, jadi dicampur air lagi, kasihin air lagi,
kadang dicampur antara metanol sama etanol. Jadi untuk dapatin galaknya api dari etanol, iritnya dari galaknya api dari metanol, iritnya api dari etanol, kasih air dikit supaya lebih irit. Berarti ada Untuk 3 kecilin kemungkinan ya. Pilihannya ada 3 ya, etanol, metanol dengan air dicampur agar apinya bisa lebih dikontrol lagi. Iya. Jadi nggak seperti kompor gas. Kalau kompor kan begitu kita kasih percikan api atau kasih sumber api, dia langsung kebakar. Karena memang dia punya daya uapnya itu kan tekanan uapnya itu tuh api itu cepat nyambar lah situ. Oke. Sedangkan untuk kompor spiritus ini dia itu perlu waktu. Jadi dari sejak kita nyala kasih api untuk dia siap jadi kompor ya, siap untuk masak, Siap itu dia untuk perlu digunakan waktu. ya. Iya, siap untuk digunakan. Itu istilahnya boil time atau priming time lah. Priming. Jadi kita ketika misalnya gini, kita masukkan bahan bakar, kita kasih api. Begitu kita kasih api, dia belum bisa langsung otomatis digunakan untuk masak. Jadi Belum harus siap dia ya. nunggu sampai apinya itu keluar dari lubang-lubangnya ini, lubang-lubang kecil yang ada di sini ya. Atau kalau misalnya di jet stove itu sampai apinya ngebakar Ngebakar kayak bunyi. sampai ada tekanannya itu, sampai ada bunyinya. Tadi saya lupa jelasin. Tadi kan ada kompor yang kayak gini ya, kompor kanister atau high cook ya, kompor gas. Bahan bakarnya dia juga ada 2 jenis, sama kayak tadi ya. Iya, Alkohol kan ada 2 jenis, metanol atau etanol yang bisa dipakai untuk bahan bakarnya kompor alkohol. spiritus, kompor kaleng. Nah, Kalau yang kompor ini kayak juga ada gini, 2 jenis, ada yang pakai butana, ada yang propana. bedanya. Nah, kalau kita beli ini baru, ini pasti tulisannya gas butana atau isobutana. Kalau bawaannya aslinya ya, atau high cook aslinya itu butana pasti. Sedangkan rekan-rekan biasanya kalau ngisi, kalau high cook itu maksudnya campuran propana sama butana. Kalau ini pure butana, karena dia dari luar ya. Sedangkan ada rekan-rekan yang ngisi pakai gas LPG 3 kilo. Nah, itu LPG gas apa itu isinya tuh? Gas LPG itu kan sebenarnya propana. Oke. Jadi ada bedanya nih antara propana sama butana. Kalau butana ini dia itu penggunaannya irit, makanya banyak dipakai di gas kanister kayak gini karena dia irit. Irit, oke. Sama kayak tadi ya, alkohol kan lebih irit daripada si metanol. Etanol lebih irit daripada metanol. Butana juga gitu, butana itu lebih irit. Cuma di suhu tertentu dia itu mampet. Suhu tertentu dalam arti kata lebih panas kah atau Lebih yang lebih dingin? Ketika di suhu dingin itu dia mampet. Oh, kelemahannya di situ dia. jadi Jadi dia- semakin suhunya dingin, dia semakin Dia bisa mampet. Jadi dia gasnya nggak mau keluar. Jadi walaupun kompornya nggak ada masalah, kompor baru atau apa, gasnya nggak mau keluar. Itu kelemahannya. Oh, gitu. Sedangkan siap. kalau propana itu nggak ada kejadian gas mampet, tapi dia lebih boros. Penggunanya lebih boros. Makanya kalau misalnya rekan-rekan beli baru yang ini dibandingkan sama yang diisi ulang, pasti yang isi ulang itu akan lebih cepat habis. Karena isi ulangnya menggunakan propana. propan, ya. Gas yang lebih, kalau secara timbangan sama ya, gas yang lebih boros tuh di propana. Tapi yang beredar di Indonesia untuk gas-gas kaleng itu adalah Rata-rata mix campuran antara propana sama butana. tuh. Oke. Kalau butana tuh biasanya kita pakai untuk ini loh, ya si ulang Korek ya. Ya, korek. Korek. Gretan. Itu isinya pakai butana biasanya. Butana. Oke. Zaman dulu banget. Oke, itu aja mungkin penjelasan dari Kohlim untuk perdunia apian atau perdunia komporan ini. Ya kan nanti teman-teman bisa riset sendiri gitu kan di rumah. Mau pakai apa sih gitu? Lebih feelnya kemana sih? Balik ke gas lagi atau mau pakai spiritus lagi atau bahkan lebih jadul lagi tadi pakai parafin. Mana tadi parafinnya? Ya itulah parafin gitu kan. Jadi ya itu sebuah pilihan sih gitu. Ini hanya apa ya, perkenalan aja sih. Itu aja dari Kohlim. Saya ucapkan banyak terima kasih yang udah menyimak. Mohon disimak, nanti bakal ada pertanyaan untuk pembagian gaunnya. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Kohlim, tepuk tangan.